Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Nah, ini sambil tak baca teman-teman ya, komentar teman-teman. Kaitannya dengan awal usaha selalu banyak pembeli, tapi berapa bulan kemudian nggak ada yang beli. Banyak usaha yang sudah saya lakukan. Lah usahanya apa gitu loh ya. Jangan-jangan Anda ini usaha datang ke orang pinter ya, minta pelaris. Ya, sudahlah gitu loh ya. Ketika kita ini katakanlah gagal ya. Punya usaha, punya bisnis gagal, itu sebenarnya kesalahan itu ada di dalam diri kita. Kalau Anda melihat keluar diri Anda, itu tidak akan ada perbaikan. Ya. Nah, arahkan ketika Anda gagal itu ya apa carane mbok arahno kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Bagaimana kegagalanmu itu membangun spiritualmu kepada Tuhan. Karena tujuan akhirmu hidup di muka bumi ini kan ibadah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku lah. Ketika Anda gagal, arahkan ke sana. Sampai Anda ketemu tangan Tuhan merengkuhmu. Merinding aku. Saya ngomong semacam ini merinding. Kenapa? Tak jalani sampai saat ini gitu loh. Jadi bukan katanya gitu loh ya. Tapi ini saya lakukan juga gitu loh ya. Ya. Makanya saya beri katakanlah motivasi teman-teman Jumat Wage supaya Anda ini punya percepatan gitu loh ya. Ya. Supaya Anda ini tidak salah jalan, menghabiskan waktu salah jalan. Salah jalan, salah penanganan. Nah, wes ini wassalam akhirnya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Aku merasa orang takut denganku. Apa yang harus dilakukan? Berarti energimu negatif. Ya. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Ya. Pancarkan aura Anda ini menjadi aura yang positif gitu loh ya. Ya. Belajar untuk tersenyum. Ya. Belajar tersenyum. Kalau lahirnya seperti itu. Ya. Ya. Diem. Ya. Tidak usah banyak ngomong. Wes. Diem. Perbanyak berpikir. Ya. Aura takut itu kan ada beberapa sebab ya teman-teman Jumat Wage. Ini tak campur ya materinya ya. Pertanyaan dari teman-teman ya. Takut karena energimu negatif ya. Orang menjauh ya. Segan karena energimu positif. Itu tidak menjauh, tapi segan. Nah, ketika Anda merasa ya bahwasanya orang itu menjauh, ya Anda merasa ini negatif, ya Anda rasakan negatif. Berarti dirimu itu angker. Maka Anda harus punya strategi cara bagaimana supaya dirimu itu sinengker. Ya tidak ada jalan lain. Periksa ibadahmu, periksa tirakatmu. Nah, dari dua hal tadi Anda harus bisa mengaplikasikan. Ya. Mempraktekkan di dalam kehidupan Anda. Ibadah tirakat itu harus bisa membentuk karakter Anda menjadi positif ya. Karakter selalu di bawah orang gitu loh ya. Ngerti? Ngisori kan, ngendai, ojo ndukuri. Ngendai, diisori aja. Ya. Itu orang akan segan dengan diri Anda bukan karena takut ya. Jadi caranya seperti itu. Ini Cilacap ini ya, saudara Onilis ya. Saya pernah teman-teman ya, ingat ini ya, Cilacap. Ya, pernah ya saya punya cewek ya dulu ya, waktu masih alia ya. Dia itu anak Cilacap ya. Kalau tidak salah itu mana ini, Kroya, masuk perbatasan. Ya, dia telepon saya. Zaman dulu itu telepon apa ya? Telepon koin ya teman-teman. Ya telepon rumah itu. Ya, dia telepon. Ya, dia ngomong masalah sale. Apa itu sale itu? Ternyata apa? Pisang di PP loh teman-teman.
Enggak tahu ya, semoga dia bahagia ya sekarang. Ya. Lah itu teman-teman, Salih teman-teman. Dari Kroya ya, datang ke Malang ya, bawa Salih. Ketemu saya hanya ngasih Salih gitu lah, wis. Kenapa enggak dipaketkan aja? Nah, ini cerita ya. Ada yang komentar dari Cilacap, saya ingat dia. Nah, itu kenangan masa lalu ya. Baik orangnya gitu loh ya. Kenapa kok saya putus ya? Ya karena apa ya? Dulu itu harga diri gitu teman-teman. Saya tidak boleh bekerja gitu ya. Saya tidak boleh bekerja. Dia memang kaya ya. Dia memang kaya terus tidak boleh bekerja gitu ya. Katanya ya, tidak tahu benar atau tidak ya. Pertaniannya itu tidak akan habis dimakan 7 turunan gitu. Sudah, tidak usah bekerja, tidak usah kuliah ya. Saya dilarang kuliah ya. Waktu itu ya tidak jodoh lah kan. Baik orangnya, wah sangat baik sekali. Ya itu. Jadi kalau saya ini katakanlah ada orang yang ngomong Cilacap itu saya selalu ingat ya kebaikannya. Ya kita juga putus baik-baik ya. Nah, ini curhat teman-teman ya, curhat. Ada yang bahas Kroya itu ya. Jadi ingat teman-teman. Nah inilah teman-teman ya. Kadang kita itu kenangan-kenangan masa lalu itu muncul ya. Nah ini sudah lama, berapa tahun katakanlah. Saya waktu itu Alia ya. Alia itu 99 ya. Nah, sudah berapa lama saya tidak ingat dia gitu ya. Tiba-tiba ada yang komentar, tiba-tiba ada yang mengingatkan gitu. 99 sampai sekarang ya sudah 20 tahun. Ya. Lebih ya. Nah itu. Tidak masalah kalau ingat-ingat yang senang-senang gitu lah. Coba ingat-ingat yang sedih-sedih. Apa ya tidak mumet. Nah, makanya kita juga perlu kita itu memiliki pengendalian diri. Memanipulasi rasa, memanipulasi pikiran. Ya, supaya kesedihan itu ya, ketika kita ini katakanlah ingat wah yang senang-senang aduh teko Kroya digawakno sale pisang. Ternyata nggak plei atau teko Kroya teko Cilacap neng Malang gawa sale. Bukan itu sebenarnya. Kehadiran dia itu sangat luar biasa. Itu tidak bisa dinilai. Ya, buktinya sampai sekarang saya ingat itu ya. Ketika ada yang mengingatkan ya, ini padahal sudah 20 tahun ya, saya tidak pernah muncul ya, bayangan dia. Tapi ketika Anda katakanlah dari Cilacap itu langsung tes sambung. Ya saat ini ya sambung teman-teman. Nah inilah ya pentingnya kepekaan rasa olah batin. Ini sambung. Akhirnya apa? Ketika saya bahas materi ini sambung, terawang dia gitu loh. Nah, Jumat Wage punya kemampuan ini. Ya. Kenapa? Karena Anda sering kena masalah gitu. Nah, inilah salah satu kelebihan ya Jumat Wage yang ketika Anda bisa latih olah rasa, olah batin, itu bisa Anda manfaatkan. Ya, sama saat ini ya, saya terawang dia gitu. Nah, tapi saya hentikan ya, takut dia ingat saya ini, bahaya ya. Ya, loh ya. Terus juga apalagi ini Wonosobo hadir. Wonosobo ini mana ya? Sepertinya saya belum pernah ya ke Wonosobo ya. Jualan saya laris tapi untung sedikit, tapi nggak apa-apa, yang penting masih berjalan. Oh iya. Dan sampel ayamnya agak lelet, saya hentikan sampel ayamnya. Nah, gini loh teman-teman ya. Kita itu untung sedikit. Terus berpikirlah bagaimana supaya melipat gandakan untung ini gitu loh ya. Pola jualan kita saat ini itu harus ibaratnya jemput bola ya. Nggak bisa kalau Anda ini hanya nunggu bola gitu ya. Ya nunggu bola enggak apa-apa ya. Tapi ada yang jemput bola, ada yang marketing. Kalau Anda tidak bisa serba brosur, Anda sebar fotonya di Facebook.
di Shopee, di marketplace atau di apa, wis pokoknya disebar di WA. Tujuannya seperti itu. Ya, atau Anda katakanlah ya jualan sampel ya. Atau jualan cilok atau jualan opo ya. Makanan opo ya. Coba dikei informasi, menerima pesanan. Tempel no mbok sablon nong plastik lah. Mbok opo gitu. Kita sambil bekerja sambil berpikir bagaimana supaya jualan saya itu dikenal di mana-mana. Ini berlaku untuk jualan apa saja ya. Anda jualan sayur di Lumajang ya. Kresek ini mbok kei selebaran di print itu ya. Menerima pesanan sayur. Ini akan lebih cepat kok ya. Ya mungkin tidak saat itu langsung ya. Misalnya ada orang selamatan, saya pesan sayur ini bla 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 bla. Itu kan tambahan juga gitu loh bagi diri Anda gitu loh. Kita harus berpikir seperti itu. Ya. Terus apalagi nih? Jumat Wage ziarah ke kuburan pada Kamis Wage. Ikut adatnya orang tua, ya enggak apa-apa ya. Anda mau ziarah ke makam orang tua ya. Ziarah ke kuburan wis hari apa saja, yang penting ono ziarah gitu ya. Kalau saya sekarang ya ziarah ke Malang mungkin setengah tahun sekali gitu. Saya sudah berada di Pasuruan. Ya. Tidak mungkin sebulan sekali. Ya kalau di Malang bisa seminggu sekali. Ya. Tapi jangan mengurangi ya hubungan batin Anda ya. Anda bisa kirim katakanlah tahlil yasinan ya setiap malam Jumat itu harus rutin. Saya dulu itu ya sama bapak saya itu gini nah. Pokoknya malam Jumat ndak ngaji yasin, ndak ngaji tahlil dikepui ya. Ayo dengan nombai. Loh iya, itu didikan zaman dahulu itu seperti itu. Sekarang dikepui ya Melayu. Iya. Itu untuk membiasakan kita supaya kita tersambung. Loh, sampai detik ini saya iling ya. Iling bapak saya sudah meninggal dunia. Saya iling. Ketika malam Jumat itu iling dikepui bapak. Ya akhirnya ya ngaji. Walaupun katakanlah pertama-tama terpaksa ya waktu kecil, tapi sekarang ini ketika orang tua saya sudah meninggal dunia, oh ternyata ini kesadaran diri semacam ini. Ini juga harus diturunkan kepada anak saya. Gak ngaji tekepui. Bah, wis pokoknya bah itu katakanlah pelanggaran ya saya tidak ngurus. Ya alhamdulillah ya mau mengerjakan, tidak sampai dikepui, saya ngaji malam Jumat. Nah gitu. Saya bilang, kalau kamu meninggal dunia, ya, terus tidak pernah mendoakan orang tuamu, anakmu juga tidak akan mendoakanmu. Nah, ya, paham ya? Terus juga apa ini? Saya diberi amalan apa saja, saya sampai heran. Ya, maksudnya apa ini? Lumajang hadir. Terus apa lagi? Oh Banyuwangi ya. Pekerjaan saya pedagang sepeda, alhamdulillah diberi kelancaran, diberi rezeki sedikit, saya bersyukur. Ini sepeda apa? Sepeda pancal atau sepeda motor ya. Banyuwangi ini sambal tempong ya. Sudah lama enggak ke Banyuwangi. Cuma Alis Susanti ini kayak mana Sunda ya, tetap optimis, selalu bersyukur loh ya. Kita ini tetap optimis ya, kita punya tujuan ya, kita punya mimpi, kita harus tetap optimis ya. Kita punya tujuan, kita harus optimis. Ya, rasa syukur itu supaya kita itu ya optimis dan rasa syukur. Ketika kita optimis kita akan kencang. Rasa syukur itu akan membingkai. Ya,
membingkai Anda ini untuk tidak terlalu ambisi. Ya. Kalau Anda terlalu ambisi, itu akan menghalalkan segala cara. Ini bagus ya. Terus apa lagi nih? Ini Langit Putra. Kalau tuh emang bener Pak, kalau kita diem terus difitnah. Loh, ketika Anda katakanlah difitnah ya, teman-teman Jumat Wage, itu sebenarnya ya, yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan kualitas diri Anda. Ya, Anda ini difitnah kaitannya dengan apa gitu ya? Kenapa Anda difitnah? Ya, yang Anda harus lakukan tidak usah ditanggapi fitnahan itu, tapi buktikan bahwasanya Anda tidak melakukan. Ya, artinya kita membuktikan diri kita, kualitas diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang baik. Itu yang harus dilakukan. Bukan kita diem ya, dijar-jarno enggak. Ya. Terus juga usia 55 tahun ya. Pensiun, tidak ada penghasilan lagi. Yo, kita harus kreatif ya teman-teman ya. Sekarang ini kreatif ya. Sekarang ini lebih banyak usaha ya. Kita kalau melek teknologi itu sangat luar biasa. Ya seperti YouTube ini kan juga menghasilkan. Gitu. Walaupun katakanlah tidak banyak ya. Ya pasti menghasilkan. Di Facebook juga menghasilkan. Di mana lagi, di TikTok juga menghasilkan ya. Nah kita bisa pakai usaha itu gitu. Tapi ini jangka panjang ya. Misalkan Anda jualan ya, jualan di TikTok lah, jualan di Facebook ya, ini bisa gitu. Jadi jangan menyerah dengan keadaan ya. Nah itulah pentingnya kita itu meningkatkan kualitas intelektual kita ya, kaitannya dengan apa itu, wawasan kita, katanya dengan teknologi ya. Kita kalau enggak mengikuti perkembangan teknologi ya, di DAK ya pasti ketinggalan zaman. Loh ya, pasti ketinggalan zaman. Saya pernah ya teman-teman ya, tahun 2017 ya sampai dengan 2020 itu saya pakai HP Tulalit ya. Bentar ya, tak ambilkan ya, pakai HP ini gitu. Pokoknya sebelum saya buat YouTube ya, pakai HP ini. Coba dibayangkan ya, betapa ketinggalan zamannya gitu. Kenapa kondisi saya hancur, tidak ada uang, cuma ini tersisa. Ini pun dikei ibu saya gitu. Tujuannya apa? Saya punya laptop ya, kebetulan di sana ada internet ya. Saya punya laptop. Ya, melamar pekerjaan. Ya pakai ini gitu. Tak kasih nomor ini. Ketika orang WhatsApp, saya tidak bisa. Nah, itu kan kendala gitu. Artinya kita ini harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, wassalam. Ya seperti ini kendala. Akhirnya peluang-peluang itu selama 2 tahun itu aja. Akhirnya apa ya dulu itu ya. Pokoknya saya dapat uang, terus beli HP Asus itu 1 juta berapa itu? 1.200.000 ya. Dari Malang ya, saya dolin ya ke Plaza Marina ya, Surabaya. Beli HP Asus ya. Nah, baru itu saya ya buat YouTube itu. Ya. Jadi enggak langsung katakanlah saya punya beberapa HP gitu ya. Tidak teman-teman ya, memanfaatkan apa yang ada. Kita harus berpikir maju, kita harus punya ambisi gitu loh. Ya, sama ya. Sampai detik ini saya pun juga pingin ya tampilan video saya itu bagus pakai kamera DSLR. Tapi ya belum ada uang. Lo pingin saya gitu ya. Tapi itulah yang membuat saya punya semangat ya. Saya harus sukses gitu. Ya. Dari YouTube ini harus bisa menghasilkan untuk bisa kebeli itu alat-alat tadi gitu. Ya, saya coba mulai ke mana? TikTok ya. Loh ya teman-teman ya. Kita lihat di sana itu
bisa menjual gitu loh ya. Artinya kita bisa menjadi afiliator gitu loh. Tanpa kita punya barang ya, tanpa kita ngemas ya. Loh, saya pingin ya katakanlah punya produk-produk ya, produk-produk katakanlah hasil tirakat saya tak produkan itu ya, terus tak jual itu ya. Pingin ya, tapi saya bingung bagaimana ngepake. Habis waktu ini gitu ya. Itu kan juga bisa mendapatkan ya, pendapatan ya untuk mengcover ya biaya operasional, misalnya bayar wifi ya, beli kamera dan sebagainya ya. Lah ini ada cara ya bagi teman-teman Jumat Waki yang mau pensiun, ada cara yang mudah gitu loh ya. Di TikTok itu tak lihat ya, kita modal 6.000 follower ya, 6.600 follower kita sudah bisa daftar afiliasi ya. Nah kemarin saya pernah ya, akun TikTok saya ya, ternyata saya salah daftarnya, saya pakai seller center. Nah, itu tidak bisa dimonetisasi, artinya tidak bisa jualan gitu ya. Akhirnya saya buat lagi ya. Nah seperti ini, tidak kelihatan ya. Ya kita ibaratnya sambil santai gitu loh ya, kita buat video 5 video misalkan, 5 video ya, sampai nanti ini baru 3 hari teman-teman ya, baru 3 hari saya sudah dapat subscriber ya, follower ya, kalau di TikTok itu follower ya. Itu sudah dapat berapa ini, 48 pengikut ya, 3 hari. Target saya 600, dalam 1 bulan itu 600 follower ya, itu target saya. Sehingga bulan kedua saya sudah bisa jualan barang milik orang lain. Itu sambil santai gitu loh. Apa yang ada misalkan ya, misalkan ini harga 5.000 ya, tinggal tak buatkan videonya, tak posting loh. Halal loh teman-teman ya, halal. Ini passive income, nanti ini yang bekerja untuk saya ya, paham ya. Jadi kalau saat ini ya teman-teman Jumat Waki tidak melek teknologi, tidak mau mengikuti perkembangan zaman seperti itu, habis ketinggalan. Jangan hanya berpikir negatif ya. Saya dulu juga berpikir ya, TikTok itu joget-joget, apa itu joget-joget. Tapi ternyata di situ ada menghasilkan gitu. Sama aja dengan Shopee affiliate apalagi. Ya, walaupun saya belum menguasai secara sepenuhnya, tapi ya di sela-sela kesibukan saya tak pelajari sambil buat, sambil jalan. Ilmu itu kalau nggak dipraktekkan, kita nggak terjun langsung, nggak akan bisa. Ya, nah intinya teman-teman Jumat Waki harus semangat. Ya, Anda punya jualan, terus gawin TikTok, gawe hiburan lah, ambil gawe hiburan gitu ya. Anda ini siapa jualan apa nih? Sampelku ndak payu. Gawin TikTok po. Ya. Kan bisa loh. Ambil toto, ambil nunggu, ambil gawe. Nah, itu sudah dapat video berapa kali. Oh, enggak video sak menit itu. Ya. Artinya apa? Aktivitas kita dari pagi sampai malam itu harus ada produktivitas ya. Supaya apa? Supaya Anda ndak oleng. Nggak kakean sambat ya. Nah, demikian teman-teman Jumat Waki ya, materi ini gado-gado wis. Gak popo wis. Yang penting apa? Pertanyaan teman-teman kabeh wis tak jawab di dalam video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.